Ku naikkan pangkat suamiku di kantor. Namun ia malah rayakan dengan umroh bersama gundiknya. Ku tarik lagi semua fasilitasnya. Jam dinding di ruang rapat eksekutif menunjukkan pukul 3 sore ketika aku akhirnya menandatangani dokumen pengangkatan itu. Tinta hitam dari pena Mont Blanche-ku mengering di atas kertas berkualitas tinggi, mengukir nama Bisma Adiwangsa sebagai Direktur Utama PT Gunung Mas untuk pertama kalinya. Napasku tertahan sebentar. 15 tahun pernikahan, 20 tahun sejak kami pertama kali bertemu di perpustakaan kampus, saat aku terjatuh karena tersandung kabel laptop dan tumpukan buku yang kubawa berhamburan. Dialah yang membantu mengumpulkannya, dengan senyum kalem yang langsung mencairkan rasa panikku. "Selamat, Bu Syifa," ucap Dewi, sekretaris kepercayaanku, membuyarkan lamunanku. Akhirnya Mas Bisma mendapatkan posisi yang layak. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan gejolak perasaan. Ini bukan sekadar promosi. Ini adalah mahkota yang dengan susah payah kuperjuangkan untuknya, melawan arus suara sumbang dan keraguan dari mereka yang memandangnya hanya sebagai suami si pemilik perusahaan. Atas nama pemegang saham mayoritas dan Dewan Komisaris, suaraku terdengar sedikit bergetar saat membacakan pengumuman resmi nanti. Dengan ini kami mengangkat Bapak Bisma Adiwangsa untuk menduduki posisi Direktur Utama, efektif mulai tanggal 1 Oktober. Tanganku secara refleks meraih liontin kalung emas pemberian almarhum ayah. "Jangan pernah berikan kendali penuh pada siapapun, Syifa," wasiatnya yang selalu bergema di telingaku. "Cinta bisa membutakan, tapi bisnis membutuhkan mata yang tajam." Tapi, bukankah Bisma adalah bagian dari keluargaku? Bukankah ini justru bukti bahwa aku mempercayainya sepenuhnya? Malam itu, di balkon rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah, udara terasa hangat meski Jakarta telah larut. Bisma mendekat, merangkul pundakku dari belakang. Aroma parfum kesukaannya, yang dulu selalu kupilihkan, menyelimuti. "Akhirnya, Vi," bisiknya, suaranya terdengar haru. "Setahun perjuanganmu meyakinkan Dewan, semua kerja kerasmu terbayar sudah." Aku menoleh, melihat matanya yang berbinar-binar. "Ini untuk kita, Mas. Untuk masa depan Gunung Mas. Aku percaya kamu bisa membawa perusahaan ini ke level berikutnya." Dia menghela napas. "Aku tahu betapa beratnya bagimu menghadapi Paman Dirman. Dia tidak akan terima begitu saja." Paman Dirman, saudara ayah yang selalu merasa paling berhak atas perusahaan keluarga ini. Wajahnya yang merah padam saat aku menolak usulannya untuk menempatkan anaknya, Randi, sebagai Direktur Utama, masih jelas dalam ingatanku. "Kau terlalu memanjakan suamimu, Syifa. Dia itu pendatang. Bisnis ini darah daging keluarga kita," hardiknya. Tapi aku bersikukuh. Untuk Bisma. Untuk janji pernikahan kami yang menyatakan kami sebagai satu tim, satu kesatuan. Dia akan terima, Mas. "Lihat saja, kinerjamu yang akan berbicara," kataku mencoba meyakinkan diri sendiri lebih dari meyakinkannya. Bisma menatapku dalam-dalam. "Aku berjanji, Vi. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Akan kubuktikan pada mereka semua bahwa pilihanmu tepat." Janji itu seperti mantra yang menenangkan kegelisahanku. Aku ingin mempercayainya. Aku harus mempercayainya. Esok harinya di kantor, atmosfer terasa berbeda. Karyawan yang biasa menyapaku dengan santai kini terlihat lebih formal, segan. Saat aku dan Bisma berjalan berdampingan menuju ruang rapat pertama kali sebagai Direktur Utama dan pemilik, tatapan mereka bercampur antara rasa hormat, ingin tahu, dan sinisme? Ataukah itu hanya bayang-bayang rasa tidak percaya diriku sendiri? Di lift menuju lantai eksekutif, tangannya menggenggam tanganku. "Tenang, Vi. Semua akan baik-baik saja." Tapi tangannya terasa dingin. Ataukah tanganku yang berkeringat? Rapat perdana sebagai Direktur Utama berlangsung lancar. Bisma tampil percaya diri, memaparkan visi dan misi dengan lugas. Aku duduk di sampingnya, dengan bangga memandangnya. Inilah pria yang kucintai, kini bersinar dengan caranya sendiri. Paman Dirman yang duduk di seberang meja hanya diam. Wajahnya seperti topeng yang tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya sesekali matanya yang tajam menatapku, seolah menyampaikan pesan, "Awas,
keponakanku. Setelah rapat, saat kami berdua kembali ke kantor pribadi Bisma yang baru, ruangan luas dengan panorama kota Jakarta, ia menarikku dalam pelukan. "Terima kasih, istriku," katanya, mencium keningku. "Hari ini adalah hari terindah dalam karierku. Semuanya berkat dukunganmu." "Ini baru awal, Mas," jawabku, menepuk punggungnya. "Banyak yang harus kita lakukan bersama." Dia melepaskan pelukan, berjalan menghampiri jendela. "Aku sudah menyusun rencana. Pertama, aku akan merevisi struktur proyek ekspansi Jawa Timur. Lalu, aku ingin merekrut tim baru untuk divisi digital. Dan, dia berpaling padaku. Aku rasa kita perlu membangun citra baru. Menunjukkan bahwa Gunung Mas dipimpin oleh tim yang solid, keluarga yang harmonis." Aku tersenyum. "Ide bagus. Apa yang kamu usulkan?" "Mungkin, acara sosial atau amal. Atau bahkan," matanya berbinar, "kita pergi umroh bersama. Sebagai rasa syukur dan untuk mendoakan kelancaran perusahaan." Hatiku hangat. "Umroh? Bersama keluarga?" "Tentu saja. Tapi, kita lihat dulu jadwal anak-anak. Kalau mereka belum bisa, mungkin aku yang pergi dulu sebagai perwakilan. Doa dari tanah suci pasti lebih mustajab," ujarnya dengan nada lembut, persuasif. Idenya menyentuh hatiku. Di tengah kesibukan dan ambisi bisnis, dia masih memikirkan sisi spiritual. Ini membuktikan bahwa Bisma tetap pria yang kukenal, rendah hati dan bersyukur. "Kita bicarakan lagi nanti, ya," kataku. "Hari ini, kita rayakan dulu. Makan malam di tempat favoritmu." Senja itu, kami makan malam di restoran Jepang mewah. Bisma memesan sake termahal. "Untuk kita," ucapnya, menyulangkan gelasnya dengan gelasku. Cahaya lampu restoran berkelap-kelip di matanya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di balik senyumannya yang membuatku tak sepenuhnya tenang. Mungkin kelelahanku. Atau mungkin, wasiat ayah yang terus bergema seperti alarm halus di relung hatiku. Aku mencoba mengabaikannya. Ini adalah momen kemenangan kami. Momen di mana cinta dan komitmen kami membuahkan hasil. Aku sudah memberinya mahkota. Dan aku yakin, dengan mahkota itu, dia akan menjadi raja yang bijaksana, untuk kerajaan yang kita bangun bersama. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa mahkota yang kuberikan terlalu longgar untuk kepalanya. Dan bahwa di balik usulan perjalanan spiritualnya, tersembunyi rencana keberangkatan yang sama sekali tidak suci. Sebuah pengkhianatan yang akan dilakukan di atas tanah yang paling ia puji kesuciannya. Usulan umroh itu seperti benih yang ditanam di sore hari, kemudian tumbuh subur dalam gelapnya malam. 3 minggu setelah Bisma resmi menjabat sebagai direktur utama, ide yang semula hanya wacana di restoran Jepang itu telah berubah menjadi rencana konkret yang tertuang rapi dalam agenda elektroniknya. "Vi, kita perlu bicara serius tentang rencana umrohku," ujar Bisma suatu malam, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan triwulan di ruang kerjaku di rumah. Dia masuk tanpa mengetuk, wajahnya berseri dengan tekad yang bulat. Aku menoleh, melepas kacamata baca. "Masih serius dengan itu, Mas?" "Lebih dari serius," katanya, duduk di hadapanku. Matanya, yang biasanya tenang, kini berbinar dengan semangat yang hampir seperti kegelisahan. "Ini bukan sekadar perjalanan biasa, Vi. Ini adalah ziarah spiritual. Sebuah pensyukuran atas segala berkah." Dan, dia mengambil napas dalam, sebuah permohonan maaf. Hatiku berhenti sebentar. "Maaf? Untuk apa?" "Untuk semua tahun di mana aku merasa tidak cukup. Tidak cukup untuk memenuhi harapan ayahmu. Tidak cukup di matamu. Mungkin dengan membawa doa dari tanah suci, aku bisa menemukan kedamaian dan kejelasan untuk memimpin perusahaan ini dengan lebih baik." Ucapannya terdengar tulus, penuh dengan kerendahan hati yang mengharukan. Aku bangkit, berjalan mendekatinya, dan memegang bahunya. "Mas, kamu tidak pernah, tidak cukup. Ayah hanya protektif. Dan kamu sudah membuktikan sendiri sekarang." "Tapi beban ini berat, Vi," bisiknya, memegang tanganku. "Tanggung jawab sebagai direktur utama, harapan seluruh karyawan, pandangan mata keluarga besarmu yang masih meragukan.
Aku butuh kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri. Alasannya terdengar mulia. Terlalu mulia untuk disangsikan. Dan sebagai istri yang telah mendampinginya melalui semua keraguan diri, aku merasa ini adalah langkah penyembuhan yang dia butuhkan. Baiklah, kataku akhirnya, menyerah pada ketulusannya. Aku akan urus semuanya. Tapi, kenapa tidak kita tunggu sampai musim panas? Raffi dan Raisa libur panjang. Kita bisa pergi sekeluarga. Itu akan lebih bermakna. Ekspresinya berubah sepersekian detik. Sebuah kilasan yang hampir tak terbaca, sebelum kembali tenang. Aku sudah periksa. Musim panas nanti kemungkinan sangat ramai. Harga melonjak. Selain itu, dia memandangku. Aku rasa aku perlu melakukan perjalanan ini sendiri dulu. Sebagai persiapan batin. Nanti, saat kita berangkat sekeluarga, aku bisa menjadi pemandu untuk kalian semua. Aku bisa menunjukkan tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Logikanya masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku mengangguk, meski ada secercah kekecewaan karena tidak bisa menemaninya sekarang. Kapan kamu ingin berangkat? Minggu depan. Aku terkejut. Cepat sekali. Apakah semuanya sudah diatur? Aku sudah menghubungi biro perjalanan rekanan perusahaan. Berkah tur, jelasnya dengan lancar, seolah sudah menghafal naskahnya. Mereka punya slot untuk paket 8 hari. Aku pikir, semakin cepat semakin baik. Sebelum tekanan pekerjaan di posisi baru ini benar-benar memuncak. Keesokan harinya di kantor, aku memanggil kepala bagian administrasi dan keuangan, Bu Surti. Bu, tolong siapkan dana untuk perjalanan dinas Pak Bisma ke Arab Saudi. Untuk keperluan umroh pribadi, tapi menggunakan fasilitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi. Bu Surti, wanita tua yang telah bekerja sejak zaman ayahku, mengerutkan kening. Perjalanan dinas untuk umroh, Bu Syifa? Ini agak tidak biasa. Apakah akan ada pertemuan bisnis juga? Murni spiritual, Bu. Atas permintaan Pak Bisma sendiri. Dia mengangguk pelan, tapi matanya menyeratkan keraguan. Baik, Bu. Berapa anggarannya? Siapkan yang terbaik. Tiket kelas bisnis, hotel bintang 5, uang saku yang cukup, plus kartu kredit korporat dengan limit. Aku berpikir sejenak, limit platinum. Biar beliau tidak kekurangan selama di sana. Limit platinum itu setara dengan $100.000 AS, Bu. Iya, saya tahu. Itu sebagai dukungan kita. Beliau akan mewakili perusahaan dalam doa. Kata-kataku sendiri terdengar aneh di telingaku. Tapi aku mengabaikannya. Bu Surti mencatat dengan rapi. Apakah Bu Syifa ikut serta? Tidak. Anak-anak masih sekolah. Sayang sekali, gumamnya, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucap dalam gumaman itu. Proses pengurusan berjalan cepat. Aku sendiri yang memilih hotelnya. Suite di Hotel Hilton Suites dengan pemandangan langsung ke Masjidil Haram. Aku yang memesan tiket Emirates kelas bisnis dengan tempat tidur rata. Aku bahkan menyuruh sekretarisku, Dewi, untuk membelikan oleh-oleh khusus, kurma premium, air zam-zam dalam kemasan mewah, dan sajadah bordir tangan, untuk dibagikan ke seluruh karyawan sepulangnya nanti, sebagai bentuk berkat yang dibagikan. Total pengeluaran mendekati angka 800 juta rupiah. Sebuah angka yang membuat bahkan Paman Dirman, yang mendengar kabar ini melalui celetukan, Bu Surti, menghampiriku. Umroh pakai uang perusahaan? Dengan limit kartu kredit $100.000. Hardiknya di ruanganku. Syifa, kau ini merusak tata kelola perusahaan. Ini penyalahgunaan wewenang. Ini investasi spiritual, Paman. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, aku berhak menentukan bentuk apresiasi untuk direktur utama yang baru saja menjabat. Investasi spiritual. Paman Dirman mendecak. Atau pemborosan yang tidak bertanggung jawab? Apa jaminannya doanya berhasil untuk perusahaan? Ini hanya pembenaran untuk liburan mewah. Pertengkaran kami berakhir dengan dia meninggalkan ruangan dengan wajah merah padam. Aku tetap pada pendirianku. Ini untuk Bisma. Untuk ketenangan jiwanya. Untuk masa depan kita. Hari keberangkatan tiba. Aku mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta.
Dia tampak ringan. Hanya membawa satu koper besar dan tas laptop. Kamu tidak bawa oleh-oleh banyak-banyak? Tanyaku. Nanti aku beli di sana. Jawabnya sambil tersenyum. Lebih otentik. Pelukan perpisahannya terasa hangat, tapi agak terburu-buru. Dia mengecup keningku, lalu pipi Raffi dan Raisa. Doakan papa. Ya, katanya pada anak-anak. Papa bawakan oleh-oleh yang banyak, seru Raisa. Iya, sayang. Pasti. Saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu imigrasi, aku memperhatikan sesuatu. Dia tidak menoleh sekalipun. Langkahnya cepat, mantap, seolah tidak sabar memasuki zona keberangkatan. Jantungku berdebar aneh. Sebuah firasat samar yang kusembuhkan dengan berpikir, dia hanya bersemangat. Ini perjalanan penting baginya. Malam harinya, dia mengirimkan foto dari dalam pesawat, sebuah selfie dengan latar jendela pesawat yang gelap. Menuju Tanah Suci. Doakan aku, Vi. Aku membalas, selamat jalan, Mas. Pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh berkah. Balasannya cepat. Amin. Aku akan mendoakan yang terbaik untuk kita. Kata-kata itu seharusnya menenangkan. Tapi kenapa justru membuatku merasa hampa? Aku mencoba meneleponnya. Tapi telepon sudah dalam mode pesawat. Aku berbaring di tempat tidur kami yang tiba-tiba terasa sangat luas. Mataku menatap langit-langit. Pikiranku melayang pada percakapan singkat dengan Bu Surti tadi siang, sebelum aku berangkat ke bandara. Bu Syifa, bisiknya saat kami berpapasan di koridor. Biro perjalanan, Berkah Tur, tadi mengirimkan detail via email. Ada 2 tiket untuk paket yang sama. Aku mengerutkan kening. 2? Mungkin 1 untuk guide atau pembimbing. Bu Surti menggeleng, matanya menghindari tatapanku. Bukan, Bu. 2 peserta. Atas nama Bapak Bisma Adiwangsa dan, dia terhenti. Dan Ibu Sari Handayani. Nama itu asing. Siapa itu? Mantan asisten Pak Bisma di divisi pemasaran, Bu. Mengundurkan diri setahun yang lalu. Rasa lega yang dangkal menyelimutiku. Oh, mungkin kebetulan saja. Atau mungkin dia bekerja di biro perjalanan itu sekarang. Jangan khawatir, Bu. Tapi Bu Surti tidak terlihat lega. Ekspresinya masih gelisah saat dia membungkuk dan melanjutkan langkahnya. Aku mengusir kecurigaan itu. Bisma tidak mungkin. Tidak mungkin melakukan itu. Apalagi untuk perjalanan seperti ini. Ini adalah ziarah suci. Tempat untuk menyucikan diri, bukan untuk noda. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Di luar, hujan mulai turun, membasahi Jakarta. Tetesannya mengetuk kaca jendela seperti detak jantung yang tidak beraturan. Aku tidak tahu bahwa sementara aku berusaha percaya dengan segenap hati, pesawat yang membawa suamiku justru membawanya menuju puncak pengkhianatan. Dan bahwa, Berkah Tur, yang kupilih dengan harapan membawa berkah, justru menjadi pintu gerbang menuju sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. 2 hari setelah Bisma berangkat, kantor terasa seperti kapal tanpa nahoda. Aku sibuk menangani pekerjaan yang biasanya menjadi tanggung jawabnya, sementara suaraku di telepon dan surel menjelaskan bahwa direktur utama sedang dalam perjalanan ibadah penting. Perjalanan ibadah penting, kalimat itu terus terngiang, mencoba menenangkan suara kecil yang mulai bertanya-tanya di kepalaku. Hari itu, Rabu siang, aku baru saja menyelesaikan rapat dengan tim hukum mengenai kontrak baru. Mata perih karena terlalu lama menatap layar. Aku sedang menikmati secangkir teh chamomile ketika telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Rina, sekretaris lamaku yang kini bekerja di divisi keuangan. Rina, Bu Syifa, maaf mengganggu. Bisa minta waktu sebentar? Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Rina bukan tipe orang yang mengganggu tanpa alasan. Kami memang masih akrab. Dia yang mengajariku seluk-beluk administrasi perusahaan saat aku pertama kali terjun setelah ayah meninggal. Aku iya Rin. Ada apa? Beberapa detik berlalu. Status, tipping, muncul dan hilang beberapa kali. Seolah Rina sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, sebuah tautan Instagram muncul, diikuti dengan pesan singkat. Rina Bu, tolong lihat akun ini.
Saya tidak ingin menuduh, tapi saya pikir ibu harus tahu. Jari-jariku terasa dingin saat mengeklik tautan itu. Aplikasi Instagram terbuka, menampilkan profil dengan username Sari_Wanderlust. Foto profil, seorang wanita berhijab stylish warna blush pink, tersenyum lebar dengan latar belakang menara Abraj Al-Bait yang megah. Wanita itu cantik, dengan mata besar dan senyum menawan. Usianya mungkin akhir 20-an. Tidak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama. Aku menelusuri feednya. Kebanyakan foto traveling, pantai Kuta, Candi Borobudur, beberapa foto di kafe estetik. Lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, postingannya berubah. Lebih banyak konten spiritual, kutipan ayat, gambar masjid, foto buku agama. Persis seperti seseorang yang sedang mencari ketenangan jiwa. Kemudian, aku melihatnya. Postingan 3 hari yang lalu. Tepat sehari setelah Bisma berangkat. Sebuah foto close-up 2 tangan yang saling menggenggam. Tangan pria dengan jam tangan Rolex Daytona berkelir emas. Jam tangan yang sama yang kubicayakan untuk ulang tahun Bisma ke-45. Dengan inisial, BA, yang terukir halus di bagian belakang. Tangan wanita dengan kuku terawat, dicat warna nude klasik, memakai sebuah cincin berlian kecil di jari manis. Kaptionnya hanya sebuah emotikon hati dan bendera Arab Saudi. Dunia berhenti berputar. Napasku tersendat. Aku menatap foto itu, mataku tak percaya. Mungkin kebetulan. Banyak pria punya jam tangan Rolex, tapi inisialnya? Dan latar belakangnya, karpet hotel bermotif khas Timur Tengah yang aku ingat dari brosur hotel yang kupilih. Dengan jari gemetar, aku menggeser ke postingan berikutnya. Sebuah foto artistik dari atas, menunjukkan sepasang kaki bersandal di atas karpet hotel yang sama. Kaki pria itu, ada bekas luka operasi sekitar 10 cm di pergelangan kaki kanannya. Bekas luka yang sama dari operasi patah tulang yang dialami Bisma saat bermain futsal 3 tahun lalu. Aku yang menjenguknya setiap hari di rumah sakit. Aku yang memijat kakinya selama masa pemulihan. Postingan ketiga, sebuah video pendek. Diambil dari belakang, sepasang manusia sedang melakukan tawaf, berjalan pelan di antara lautan jamaah. Pria itu memakai ihram. Wanita itu berkerudung abu-abu longgar. Resolusi rendah, jarak jauh. Tapi aku mengenalinya. Aku mengenali postur tubuh Bisma, cara berjalannya yang sedikit cepat di kaki kiri, seperti orang yang hampir tertatih-tatih. Dan tas tangan wanita itu, sebuah tas Hermes Birkin biru tua dengan gesper emas. Tas yang hilang dari lemariku sekitar 6 bulan lalu. Tas pemberian ayah untuk wisudaku dulu. Kala itu, aku mengira tas itu tertinggal di suatu tempat atau mungkin dicuri pembantu. Bisma bahkan membelikanku tas serupa sebagai pengganti. Tapi aku selalu merasa kehilangan. Tidak mungkin. Tapi bukti-bukti itu mulai menyusun cerita yang tidak bisa lagi kudustakan. Aku langsung menelepon Rina. Rin, dari mana kau dapat akun ini? Suara Rina terdengar tegang di seberang telepon. Kebetulan, Bu. Saya sedang scroll Instagram, lihat ada yang tag lokasi di Masjid Nabawi. Saat saya buka, ada foto yang menunjukkan latar belakang dengan Pak Bisma, dan dia. Saya kenal Sari, Bu. Dia dulu asisten Pak Bisma di divisi pemasaran. Sering ikut dinas keluar kota bareng. Sari Handayani? Tanyaku, mengingat nama yang disebut Bu Surti. Ya, Bu. Dia resign setahun lalu. Katanya mau kuliah S2. Tapi apa? Beberapa teman bilang, sering melihat dia dan Pak Bisma di restoran atau mall. Kami pikir cuma kebetulan, atau mungkin urusan pekerjaan. Tapi setelah lihat foto-foto ini, aku menutup mata, berusaha menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Rin, kau punya kontaknya? Nomor telepon atau akun media sosial lain? Ada, Bu. Saya kirimkan. Beberapa menit kemudian, data Sari lengkap ada di layarku. Nomor telepon, alamat email, bahkan alamat rumah orang tuanya di Bogor. Rina juga mengirimkan beberapa tangkapan layar dari akun Facebook Sari yang sudah tidak aktif, di mana ada foto-foto lama dengan Bisma dalam acara kantor, duduk berdampingan, tersenyum terlalu dekat untuk sekadar hubungan atasan-bawahan. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi manajer, Berkah Tour.
Pak Hendra, ini Syifa Adiwangsa. Saya ingin konfirmasi detail perjalanan suami saya, Bisma Adiwangsa. Ah, Bu Syifa. Tentu. Perjalanan Pak Bisma berjalan lancar. Sudah sampai di Madinah kemarin. Paketnya untuk berapa orang, Pak? Diam sejenak. Untuk 2 orang, Bu. Atas nama siapa saja? Pak Bisma Adiwangsa dan... Suaranya terdengar ragu, dan Ibu Sari Handayani. Dunia benar-benar runtuh saat itu. Suara Pak Hendra seolah datang dari terowongan panjang. Bu Syifa? Bu Syifa, apakah ada masalah? Pak Bisma bilang ini adalah perjalanan amal, mendampingi seorang janda yang ingin umroh tapi tidak punya pendamping. Beliau bilang ibu sudah tahu. Amarah itu yang pertama kali muncul. Amarah yang begitu panas dan menyakitkan hingga membuat tanganku gemetar tak terkendali. Lalu, datanglah rasa malu. Malu karena telah diperdaya. Malu karena telah menjadi istri yang naif. Dan akhirnya, rasa sakit yang begitu dalam, menusuk-nusuk jantungku hingga aku merasa tidak bisa bernapas. Aku menutup telepon tanpa pamit. Aku berdiri dari kursi, berjalan ke jendela kantor yang menghadap kota Jakarta. Dari lantai 20, semua orang terlihat kecil, tak berdaya. Seperti diriku saat ini. Mendampingi janda perjalanan amal, doa untuk perusahaan. Kebohongan itu begitu rapi. Dan aku, dengan mudahnya, tertipu. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada malam sebelum kepergiannya. Saat dia sedang berkemas, aku melihat dia menyelipkan sebuah kotak kecil berwarna biru ke dalam koper. Apa itu, Mas? Tanyaku saat itu. Hadiah kecil untuk guru ngaji di sana. Jawabnya cepat, tanpa menatapku. Sekarang aku tahu. Itu pasti hadiah untuknya. Telepon genggamku berdering lagi. Dari Bisma. Aku menatap layar, melihat foto profilnya yang tersenyum. Foto yang kuantungkan di Pantai Anyer tahun lalu. Aku tidak menjawab. Biarkan dia menikmati perjalanan ibadahnya. Biarkan dia merasa aman dalam kebohongannya. Sebaliknya, aku mengambil telepon lain dan menghubungi seseorang yang pernah menawarkan jasanya saat aku menghadapi masalah dengan vendor nakal setahun lalu. Pak Indra? Ini Syifa Adiwangsa. Saya butuh bantuan Anda. Saya perlu investigasi menyeluruh tentang seseorang. Dan saya perlu datanya dalam waktu 3 hari. Malam itu, aku pulang ke rumah yang sunyi. Aku berjalan ke kamar tidur, membuka lemari pakaian Bisma. Aku mulai menyisirnya, mencari petunjuk, bukti, apapun. Di balik tumpukan kaos, aku menemukan sebuah kotak sepatu tua. Di dalamnya, bukan sepatu, tapi tumpukan surat-surat, foto Polaroid, dan sebuah buku harian kecil. Dengan napas tertahan, aku membuka buku harian itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan Bisma yang sudah lama tidak kulihat. Tanggal-tanggal dari 2 tahun terakhir. 12 Maret. Hari ini makan siang dengan Sari di Plaza Senayan. Dia begitu mengerti aku. Tidak seperti Syifa yang selalu sibuk dengan perusahaannya. 15 April. Sari menangis. Dia takut hubungan kita ketahuan. Aku berjanji akan memberinya yang terbaik. Dia pantas mendapatkan lebih. 30 Juni. Hari ini aku membelikannya apartemen di Menteng. Uangnya dari proyek ekspansi yang gagal. Syifa tidak akan pernah tahu. 5 September. Sari hamil. Aku panik. Tapi dia bilang ini rezeki. Aku harus bertanggung jawab. Terakhir. Entry dari seminggu sebelum keberangkatannya. 3 Oktober. Umroh bersama Sari. Kesempatan sempurna. Syifa membiayai semuanya. Ironis sekali. Di Tanah Suci, aku akan berdoa agar semua ini berjalan lancar. Agar aku bisa meninggalkan Syifa dengan damai, dengan bagian perusahaan yang layak. Buku itu jatuh dari tanganku. Aku terjatuh berlutut di lantai, tubuhku bergetar hebat. Air mata tidak lagi keluar. Yang ada hanya kekosongan yang menusuk. Dia tidak hanya berselingkung. Dia merencanakan segalanya. Menggunakan uangku, fasilitasku, kepercayaanku, untuk membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Dan sekarang, dia sedang menginjak-injak kesucian tanah haram dengan kebohongan terbesar.
Aku menatap foto pernikahan kami di atas lemari. Kami berdua tersenyum bahagia, tak menyadari badai yang akan datang. Perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh tekad. Dia ingin perang? Dia akan mendapatkannya. Dia pikir bisa menggunakan tanah suci sebagai tempat merencanakan pengkhianatan? Dia akan belajar bahwa doa di tempat yang suci tidak akan mengabulkan niat yang najis. Aku mengambil telepon, mengirim pesan singkat ke Pak Indra. Perluas investigasinya. Saya perlu tahu segalanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Budget tidak terbatas. Kemudian, aku menatap cermin di depan lemari. Wanita di balik bayangan itu sudah berbeda. Bukan lagi Syifa yang percaya, yang naif, yang memandang dunia dengan kacamata merah jambu. Tapi Syifa yang telah dibangunkan dari mimpinya oleh kenyataan paling pahit. Selamat menikmati umrohmu, Mas, bisikku pada bayanganku sendiri, suara dingin dan mantap. Karena saat kau kembali, kau akan menemukan bahwa surga yang kau tinggalkan di sini telah berubah menjadi neraka yang kau ciptakan sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun pernikahan, aku tidur di kamar guest room. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mulai merancang langkah-langkah yang akan memastikan bahwa Bisma dan Sari akan membayar mahal untuk setiap kebohongan, setiap rupiah yang mereka curi, dan setiap air mata yang mereka buang percuma. Malam ketiga setelah keberangkatan Bisma, paket laporan investigasi dari Pak Indra tiba di rumahku dalam sebuah amplop coklat tebal. Aku menerimanya dari kurir dengan tangan yang hampir tak bergerak, seolah amplop itu berisi racun mematikan. Di ruang kerjaku yang sunyi, dengan hanya ditemani secangkir teh chamomile yang sudah dingin dan cahaya lampu meja yang temaram, aku membuka segel amplop. Setiap lembar yang kukeluarkan seperti pisau yang mengiris-iris sisa ilusi yang masih tersisa. Halaman pertama. Profil Sari Handayani. Usia 28 tahun. Lulusan ilmu komunikasi dari universitas swasta ternama. Bekerja sebagai asisten pribadi Bisma selama 2 tahun sebelum mengundurkan diri. Alamat saat ini. Apartemen Menteng Garden, Tower B, lantai 15, nomor 1507. Apartemen tersebut dibeli atas nama Sari Handayani seharga 8 miliar rupiah, dengan pembayaran tunai penuh melalui sebuah perusahaan Shell di Kepulauan Kaiman. Transfer berasal dari rekening proyek Ekspansi Jawa Timur, PT Gunung Mas, proyek yang gagal total tahun lalu dengan kerugian 15 miliar, yang kusangka akibat salah perhitungan pasar. Aku menarik napas dalam. 15 miliar. Dan 8 miliar diantaranya digunakan untuk membeli sarang perselingkuhan mereka. Halaman kedua. Kronologi hubungan. Foto-foto dari berbagai tempat. Mereka berdua di sebuah kafe di puncak, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Mereka berdua berjalan di mal dengan jarak yang terlalu dekat untuk hubungan profesional. Tangkapan layar percakapan WhatsApp dari nomor yang dikonfirmasi sebagai milik Bisma. Aku rindu kamu. Besok kita ketemuan lagi ya. Syifa ada rapat di Surabaya seharian. Tanggal percakapan itu, 14 Februari tahun lalu. Hari Valentine. Hari di mana Bisma memberiku karangan bunga mawar dengan kartu. Untuk istri tersayang, maaf harus dinas ke Bandung hari ini. Aku ingat betul, malam itu aku makan malam sendirian dengan anak-anak. Halaman ketiga. Kehamilan Sari. Laporan medis dari sebuah klinik swasta eksklusif. Sari Handayani, hamil 14 minggu. Tanggal pemeriksaan, 3 minggu lalu. Dokter kandungan, Dr. Felicia Wijaya. Ada catatan tambahan dari investigator. Sumber di klinik menyatakan pasien sering datang didampingi pria yang dikenali sebagai Bapak Bisma, dan pasien menyebut pria tersebut sebagai suaminya. Halaman keempat. Hubungan dengan Paman Dirman. Ini yang paling menghantam. Foto-foto Sari bersama Paman Dirman di sebuah restoran Jepang, tertanggal 6 bulan lalu. Laporan transaksi keuangan. Sari menerima transfer rutin dari sebuah perusahaan atas nama PT Dirman Sejahtera sebanyak 50 juta rupiah per bulan selama 1 tahun terakhir. Catatan percakapan yang direkam secara diam-diam, yang membuatku bergidik, tetapi sekarang kubutuhkan, antara Paman Dirman dan Sari. Dirman, kau pastikan Bisma benar-benar tergantung padamu. Buat dia tidak bisa berpikir jernih. Sari,
Sudah, Pak. Dia seperti boneka. Tapi dia masih takut pada istrinya. Dirman, Shiva itu sentimental. Gunakan itu. Buat Bisma minta promosi. Lalu kita gerogoti perusahaan dari dalam. Saat perusahaan lemah, aku akan ambil alih. Kau dan anakmu akan dapat bagian yang besar. Aku menutup mata, mencoba menyerap semua informasi ini. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Bima mungkin mengira ini cinta, tetapi dia hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Teleponku berdering. Dari Bisma. Aku melihat nomornya berkedip di layar, seperti ular yang menggoda. Aku menguatkan diri, lalu mengangkatnya. Vi. Suaranya riang, hampir melengking. Di latar belakang, terdengar lantunan azan maghrib. Kami baru selesai sholat di Raudah. Tempatnya sangat damai. Vi. Aku merasa begitu dekat dengannya di sini. Kami, dia bilang, kami. Bahkan dalam kebohongannya, dia lengah. Sendirian. Mas? Tanyaku. Suaraku datar seperti papan kayu, tanpa emosi. Dengan ribuan jamaah lainnya. Vi. Kenapa tanya begitu? Suaranya tiba-tiba waspada. Karena aku tahu tentang Sari. Aku tahu tentang apartemen di Menteng Garden Tower B nomor 1507. Aku tahu tentang bayi yang dikandungnya. Dan aku tahu tentang 8 miliar dari proyek Jawa Timur yang menguap begitu saja. Diam yang panjang. Begitu panjang hingga aku sempat mengira koneksi terputus. Kemudian, terdengar suara berisik, seperti dia berpindah tempat. Saat dia berbicara lagi, suaranya rendah, bergetar, dan jauh berbeda. Shiva, aku, di mana kau tahu semua itu? Apakah itu penting? Yang penting, aku tahu. Jadi, ceritakan, Mas. Ceritakan bagaimana kau membawa gundikmu, yang juga hamil, untuk umroh dengan uang perusahaan. Ceritakan bagaimana kau membeli rumah untuknya dengan uang yang seharusnya untuk membangun pabrik baru dan memberi lapangan kerja bagi ratusan karyawan. Vi, tolong jangan bicara seperti itu. Dia bukan gundik. Lalu apa? Istri kedua? Tanpa sepengetahuanku? Tanpa ijab kabul? Atau mungkin dia pelacur berkedok janda yang kau temani sebagai amal? Suaraku mulai meninggi. Amarah yang kusimpan mulai mendidih. Dia hamil. Vi. Suaranya mendesak, berlinang air mata. Dia butuh ketenangan. Stres karena keadaan ini. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Umroh ini, untuk ketenangan jiwanya. Untuk anak kami. Anak kami. Aku mengulangi. Setiap kata terasa seperti duri di kerongkongan. Jadi sudah ada, kami, yang lain. Selama ini, sementara aku percaya kita adalah satu tim, satu keluarga, kau sudah membangun, kami, yang lain di balik punggungku. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Vi. Aku terjebak. Aku mencintaimu, tapi kau juga mencintainya? Atau kau mencintai uang yang bisa kau gunakan untuk membahagiakannya? Kau tahu, Mas, yang paling menyakitkan bukan bahwa kau berselingkuh. Tapi bahwa kau menggunakan segala sesuatu yang berasal dariku. Uang, kepercayaan, bahkan kesempatan untuk beribadah, untuk mengkhianatiku. Kau jadikan aku sponsor pengkhianatanmu sendiri. Shiva, dengarkan aku. Aku akan pulang. Kita bicara baik-baik. Aku akan akhiri semua ini. Aku janji. Janji, tawaku getir. Janjimu sudah tidak ada harganya lagi. Kau ingat janji pernikahan kita? Untuk setia dalam suka dan duka? Kau sudah melanggarnya. Kau ingat janjimu pada ayah bahwa kau akan menjagaku? Kau menghancurkanku. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan jual apartemen itu. Aku akan. Kau akan apa? Bayar kembali uang perusahaan? Hidupkan kembali kepercayaanku? Hapus ingatanku tentang semua kebohongan ini. Suaraku pecah. Air mata yang selama 3 hari ini kutahan akhirnya meledak. Kau tahu tidak, saat kau bilang butuh umroh untuk ketenangan, aku benar-benar percaya itu adalah pencarian spiritual.
Aku pikir akhirnya kau menemukan kedamaian setelah semua tekanan. Aku tidak tahu kedamaian yang kau cari adalah di pelukan wanita lain. Aku minta maaf, Vi. Aku minta maaf. Isaknya nyata kali ini. Tapi apakah air matanya untukku? Atau untuk dirinya sendiri yang tertangkap basah? Aku tidak butuh maafmu, Bisma. Aku butuh kejujuran. Tapi itu sudah terlambat. Nikmatilah sisa perjalananmu di Tanah Suci. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Karena saat kau kembali, kau akan membutuhkan semua doa itu. Apa maksudmu? Aku yang akan memberimu ketenangan, Mas. Ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan setelah segala sesuatu yang tidak pantas kau miliki diambil kembali. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Badanku gemetar hebat. Aku meremas-remas laporan investigasi di tanganku hingga kertasnya mengerut. Telepon berdering lagi. Berkali-kali. Aku mematikan ponselku. Aku berjalan menuju lemari besi di balik lukisan di ruang kerja. Aku memutar kombinasi. Tanggal pernikahan kami yang sekarang terasa seperti lelucon pahit. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen penting perusahaan, sertifikat saham, dan sebuah map coklat bertuliskan, warisan ayah. Aku mengeluarkan map itu. Di dalamnya, ada surat wasiat ayah dan sebuah surat pribadi untukku yang belum pernah kubuka karena rasa sakit yang masih terlalu besar. Untuk Syifaku tersayang. Jika kau membaca surat ini, artinya kau sudah menghadapi kenyataan pahit tentang Bisma. Maafkan ayah yang selalu meragukannya. Bukan karena ayah tidak mencintaimu, tapi karena ayah terlalu mencintaimu sehingga bisa melihat apa yang tidak kau lihat. Bahwa pria itu memiliki mata yang selalu menghitung. Dia mencintaimu, tapi dia juga mencintai apa yang kau miliki. Ingatlah, nak. Perusahaan ini dibangun dengan tetesan keringat dan integritas. Jangan biarkan siapapun, bahkan suamimu sendiri, merusaknya. Jika hari itu tiba, jangan ragu. Jadilah kuat seperti ibumu. Lindungi warisanmu. Lindungi dirimu. Dengan cinta. Ayah. Tangisku meledak. Aku memeluk surat itu, seolah memeluk ayah yang sudah tiada. Dia sudah tahu. Dia sudah memperingatkanku. Dan aku, dengan keras kepala karena cinta, mengabaikannya. Tapi tidak lagi. Aku mengeringkan air mata. Aku mengambil kertas kosong dan pena. Aku mulai menulis, dengan tulisan tangan yang tegak dan pasti, sebuah rencana. Sebuah daftar langkah-langkah yang harus diambil. 1. Pencopotan Bisma dari posisi Direktur Utama. Akan dilaksanakan esok hari melalui rapat Dewan Darurat. 2. Penyitaan semua aset perusahaan yang digunakan secara tidak sah, termasuk apartemen di Menteng. 3. Pelaporan pidana korupsi untuk penggelapan dana proyek Jawa Timur. 4. Permohonan pembekuan aset pribadi Bisma sementara proses hukum berjalan. 5. Ekspos konspirasi dengan Paman Dirman pada keluarga besar. 6. Perlindungan aset perusahaan dan pribadi dari upaya pengambil alihan. 7. Persiapan gugatan cerai dengan klausul yang menguntungkan. Di bagian bawah halaman, aku menulis dengan huruf kapital, tidak ada kompromi untuk pengkhianatan. Malam semakin larut. Jakarta di luar jendela masih berdenyut dengan lampu-lampu dan kehidupan. Tak peduli dengan dunia kecilku yang baru saja hancur berantakan. Aku berdiri, menghadap cermin panjang di sudut ruangan. Wanita yang menatap balik padaku memiliki mata bengkak, wajah pucat, tapi bahu yang tegap. Di balik rasa sakit, ada sebuah kekuatan baru yang lahir. Sebuah kekuatan yang berasal dari pilihan untuk tidak menjadi korban. Kau pikir bisa menghancurkanku, Bisma? Bisikku pada bayanganku sendiri. Kau salah. Kau justru membangunkanku. Telepon rumah berdering. Mungkin dia mencoba menghubungiku melalui jalur lain. Aku mencabut kabel telepon dari stop kontak. Dia ingin ketenangan? Dia akan mendapatkannya. Ketenangan dari kehilangan segalanya. Jabatan, fasilitas, reputasi, dan akhirnya, istri yang selama ini menjadi sumber segala yang dia nikmati. Dan untuk Sari, wanita muda yang mengira telah memenangkan permainan dengan mengandung anak seorang direktur, dia akan belajar bahwa menara kartu yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh dengan sendirinya. Esok hari akan menjadi awal dari akhir bagi mereka. Dan awal yang baru bagiku.
Aku menatap foto keluarga di mejaku. Foto kami berempat di Disneyland Hong Kong 2 tahun lalu. Kami semua tersenyum bahagia. Aku akan melindungi dua orang di foto itu, Raffi dan Raisa. Mereka tidak akan menjadi korban dari pertempuran orang tua mereka. Mereka akan mengerti, ketika waktunya tiba, bahwa ibunya memilih untuk berdiri dengan harga diri, meski harus berjalan di atas puing-puing hati yang hancur. Dengan tekad yang membara, aku mematikan lampu dan meninggalkan ruang kerja. Langkahku mantap menuju kamar anak-anak. Aku mengecup kening mereka yang sedang tertidur lelap. Mama akan melindungi kalian, bisikku. Dari apapun dan siapapun. Bahkan dari ayah kalian sendiri. Fajar menyingsing di Jakarta dengan cahaya jingga pucat yang menyapu langit. Tapi matahari itu tidak membawa kehangatan bagiku. Aku hanya tidur 2 jam. Tidur yang gelisah penuh mimpi buruk di mana Bisma dan Sari tertawa sambil bertawaf. Sementara aku terjebak di balik kaca, tak bisa bersuara. Jam 5 pagi, aku sudah mandi dan berdandan rapi. Gaian bisnis hitam, rambut disanggul rapi, riasan wajah yang menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata. Aku harus tampil kuat. Hari ini adalah hari pertempuran pertama. Di ruang kerja rumahku, Pak Indra sudah menunggu. Pria parubaya dengan kacamata tebal itu duduk dengan tenang, membawa map lain yang lebih tebal. Selamat pagi, Bu Syifa. Saya punya informasi tambahan yang penting. Katanya serius. Apa itu, Pak? Selain hubungan dengan Sari dan konspirasi dengan Pak Dirman, kami menemukan bahwa Bapak Bisma juga memiliki rekening rahasia di Singapura. Sebesar 2 juta dolar AS. Uang itu berasal dari markup pembelian mesin untuk pabrik di Cikarang tahun lalu. 2 juta dolar AS. Sekitar 30 miliar rupiah. Aku menghela napas dalam. Apakah ada bukti transfer yang bisa dilacak? Ada. Pak Indra mengeluarkan dokumen perbankan. Dari rekening perusahaan PT Gunung Mas, ditransfer ke vendor fiktif bernama PT Maju Jaya, lalu dialihkan ke rekening pribadi Bapak Bisma di Bank DBS Singapura. Vendor fiktif itu atas nama sepupu Jauh Sari. Lapisan pengkhianatan yang semakin dalam. Aku menutup mata sebentar. Apakah ada kemungkinan dia melakukan ini atas tekanan atau bujukan Paman Dirman? Berdasarkan percakapan yang kami rekam, Pak Indra menunjukkan file audio di laptopnya. Tampaknya ini inisiatif Bapak Bisma sendiri. Dia yang menawarkan skema markup ke Pak Dirman, dengan imbalan 30% untuk Pak Dirman sebagai uang tutup mulut. Aku memutar rekaman itu. Suara Bisma jelas terdengar. Proyek mesin Cikarang ini budgetnya 100 miliar. Paman, kita bisa markup jadi 130. Vendor fiktif sudah saya siapkan. Saya ambil 70%, Paman 30%. Syifa tidak akan tahu, dia percaya sepenuhnya pada saya. Suara Paman Dirman, kau berani sekali, Bisma. Tapi baik, aku setuju. Asal bersih jejaknya. Bisma, tenang, semua sudah saya atur. Nanti uangnya saya simpan di Singapura. Untuk masa depan Sari dan anak kami. Nyeri di dadaku begitu tajam hingga aku harus memegangi meja. Untuk masa depan Sari dan anak kami. Sementara aku mengira dia bekerja lembur untuk perusahaan, dia merencanakan penggelapan untuk masa depan wanita lain. Ada lagi, Bu. Lanjut Pak Indra dengan suara rendah. Mengenai Sari. Dia bukan sekadar mantan asisten. Dia adalah pacar lama Randi, putra Pak Dirman. Hubungan mereka putus saat Randi dikirim kuliah ke Australia. Tampaknya, Pak Dirman sengaja menempatkan Sari dekat Bapak Bisma sebagai umpan. Rasa mual semakin kuat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini jebakan yang diatur dengan rapi. Tapi Bisma, alih-alih waspada, malah terjebak dengan sukarela. Jadi selama ini, Paman Dirman memanfaatkan Sari untuk mendapatkan pengaruh atas Bisma, lalu melalui Bisma, menggerogoti perusahaan dari dalam. Simpulku, mencoba menjaga suara tetap stabil. Tepat sekali, Bu. Dan dengan Bapak Bisma sebagai direktur utama, akses mereka semakin lebar. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Indra. Saya butuh semua bukti ini dalam bentuk hard copy dan soft copy yang rapi.
Saya juga butuh Anda hadir di rapat dewan nanti siang sebagai saksi ahli jika diperlukan. Setelah Pak Indra pergi, aku menghubungi Bu Laksmi, pengacara perusahaan yang juga merupakan teman almarhum ayah. Bu Laksmi, saya butuh bantuan Anda. Situasi darurat. 1 jam kemudian, Bu Laksmi sudah duduk di depanku. Wanita berusia 60-an dengan tatapan tajam itu mendengarkan dengan serius saat aku menjelaskan segalanya, disertai bukti-bukti dari Pak Indra. Ini kasus yang kompleks, Shiva, ujarnya setelah selesai. Ada 3 aspek di sini. Pertama, pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang sebagai direktur. Kedua, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Ketiga, persoalan perdata dalam perkawinan. Apa saran Anda? Untuk aspek perusahaan, kita harus bertindak cepat. Pencopotan Bisma dari jabatan direktur harus dilakukan hari ini juga sebelum dia kembali dan mungkin berusaha menutupi jejaknya. Kita juga harus membekukan semua akses keuangannya. Setuju. Untuk aspek pidana, lanjut Bu Laksmi, saya sarankan kita laporkan ke Bareskrim. Tapi perlu diingat, ini akan menjadi publikasi negatif untuk perusahaan. Saya sudah memikirkannya. Tapi lebih baik kita yang mengontrol narasinya daripada nanti dibocorkan oleh Paman Dirman atau pihak lain. Kita buat pengumuman resmi bahwa perusahaan menjadi korban penggelapan oleh oknum internal, dan kita sedang bekerja sama dengan penegak hukum. Bu Laksmi mengangguk, kagum. Pendekatan yang baik. Lalu untuk aspek perdata. Aku menarik napas dalam. Saya ingin mengajukan gugatan cerai dengan pasal perzinahan dan pengkhianatan kepercayaan. Saya juga ingin klausul yang melarang Bisma mendapatkan hak asuh anak, mengingat moralitasnya yang rusak. Itu bisa diperjuangkan. Tapi perlu bukti kuat. Saya punya bukti. Foto, rekaman, laporan investigator. Termasuk pengakuan tidak langsungnya melalui telepon kemarin. Aku memutar rekaman telepon yang kubuat secara diam-diam. Sesuatu yang baru saja kupelajari dari Pak Indra dan yang membuatku merasa sedikit kotor, tapi diperlukan. Bu Laksmi mendengarkan rekaman itu dengan ekspresi serius. Ini cukup kuat. Tapi, Shiva, suaranya melunak. Apa kau yakin dengan semua ini? Tidak ada jalan untuk rekonsiliasi. Air mata menggenang di mataku, tapi kutahan. Dia tidak hanya mengkhianati saya sebagai istri, Bu. Dia mengkhianati kepercayaan saya sebagai partner bisnis, menggelapkan uang perusahaan yang merupakan warisan ayah, dan yang paling menghancurkan, dia menjadikan ibadah suci sebagai kedok untuk perselingkuhannya. Itu garis yang tidak bisa dimaafkan. Bu Laksmi mengangguk pelan, matanya penuh empati. Baik, saya akan siapkan semua dokumen hukumnya. Tapi ada satu hal lagi. Kita harus melindungi aset perusahaan dari upaya pengambil alihan oleh Pak Dirman. Saya punya ide untuk itu, kataku. Aku membuka laptop dan menunjukkan presentasi yang kusiapkan semalam. Saya akan mengusulkan perubahan struktur kepemilikan di rapat dewan. Memecah saham saya menjadi trust fund untuk anak-anak, dengan saya sebagai trustee. Jadi, tidak bisa diganggu-gugat dalam proses perceraian. Cerdik, puji Bu Laksmi. Tapi perlu persetujuan dewan. Saya yakin bisa mendapatkannya. Anggota dewan lainnya sudah lama tidak nyaman dengan Paman Dirman. Mereka akan melihat ini sebagai cara untuk membersihkan perusahaan. Setelah Bu Laksmi pergi, aku menghubungi satu persatu anggota dewan komisaris yang independen. Percakapan demi percakapan, aku menyampaikan fakta dengan datar, tanpa emosi berlebihan. Reaksi mereka beragam, kaget, marah, lalu mendukung rencanaku. Yang terakhir kuhubungi adalah Ibu Tari, komisaris independen tertua yang sangat dihormati. Shiva, anakku, suaranya lembut di telepon. Ayahmu dulu pernah bilang padaku, jika suatu hari Bisma berkhianat, tolong jaga Shiva. Aku janji padanya. Jadi, apapun yang terjadi, aku di belakangmu. Air mata akhirnya tumpah. Terima kasih, Bu Tari. Tapi dengarkan nasihatku. Jangan biarkan amarahmu membuatmu kehilangan kemanusiaan. Bertindaklah tegas, tapi jadilah adil. Dan ingat, Raffi dan Raisa masih butuh ayahnya, meski dia sudah gagal sebagai suami.
Nasihat itu mengendap di hatiku. Benar. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan, dan tentang melindungi anak-anakku dari dampak terburuk. Jam 9 pagi, aku tiba di kantor. Langkahku tegap melewati lobi, meski setiap sudut gedung ini mengingatkanku pada Bisma. Di lift, Kepala Keamanan Perusahaan, Pak Joko, sudah menungguku. Semua sudah siap sesuai instruksi Bu, lapornya. Akses kartu Bapak Bisma sudah dimatikan. Sistem komputer dan emailnya sudah dibekukan. Mobil perusahaan sedang ditarik dari garasi rumah beliau. Bagus. Apa ada perkembangan lain? Ya, Bu. Pak Joko menurunkan suaranya. Tadi pagi, ada orang yang mengantarkan surat ke resepsionis untuk Bapak Bisma. Dari notaris. Notaris. Aku mengernyit. Bisa kau dapatkan surat itu? Pak Joko mengangguk dan mengeluarkan amplop tertutup. Resepsionis langsung memberikan pada saya seperti yang Bu perintahkan. Semua surat untuk Bapak Bisma selama ketidakhadirannya harus diserahkan pada Bu. Aku membuka amplop itu di ruanganku. Isinya membuat napasku tercekat. Pranikah siri antara Bisma Adiwangsa dan Sari Handayani, yang rencananya akan ditandatangani sepulang mereka dari umroh. Disertai surat wasiat draft di mana Bisma memberikan 30% saham perusahaan yang tidak dimilikinya kepada anak yang belum lahir dari Sari. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia berencana menikah siri dan berusaha memberikan saham perusahaanku pada anak haramnya. Amarah yang kusangka sudah padam kembali berkobar. Tapi kali ini, amarah itu dingin, terkendali, menajamkan pikiranku. Aku segera menghubungi notaris yang mengeluarkan dokumen itu. Pak Hadi, ini Syifa Adiwangsa. Saya mendapat draft pranikah dan wasiat dari suami saya. Apakah Anda menyadari bahwa Bisma tidak memiliki saham perusahaan yang dia janjikan? Itu adalah milik saya. Suara di seberang telepon terdengar panik. Bebu Syifa. Saya tidak tahu. Bapak Bisma bilang itu miliknya, dan dia punya surat kuasa dari Anda. Dia berbohong. Dan Anda sebagai notaris seharusnya melakukan due diligence. Saya akan melaporkan ini ke organisasi notaris jika dokumen ini tidak segera dibatalkan. Saya akan batalkan segera. Bu, maafkan saya. Setelah menutup telepon, aku memandang dokumen itu. Rencana mereka begitu berani, begitu arogan. Mereka benar-benar mengira aku akan diam saja. Salah besar. Jam 11 siang, rapat Dewan Darurat dimulai. Semua anggota hadir, termasuk Paman Dirman yang duduk dengan wajah masam. Aku memimpin rapat dari kursi Direktur Utama, posisi yang kosong secara de facto. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Awalku, suara tenang bertenaga. Rapat darurat ini saya panggil untuk membahas penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan oleh Bapak Bisma Adiwangsa. Keheningan menyelimuti ruangan. Paman Dirman menyeringai. Berani sekali kau menuduh suamimu sendiri, Syifa. Ini bukan tuduhan, Paman. Ini fakta. Aku menyalakan proyektor. Satu persatu bukti ditampilkan. Rekening Singapura, transaksi ke vendor fiktif, foto Bisma dan Sari, rekaman percakapan tentang markup, bahkan draft pranikah siri. Wajah Paman Dirman semakin pucat saat bukti-bukti tentang keterlibatannya juga muncul. Saya usulkan, lanjutku, bahwa Bapak Bisma Adiwangsa dicopot dari jabatan Direktur Utama, efektif seketika. Seluruh fasilitas dan aksesnya dibekukan. Perusahaan juga akan melaporkan kasus penggelapan ini kepada pihak berwajib. Kau tidak bisa melakukan itu, hardik Paman Dirman. Dia sedang umroh. Ini tidak manusiawi. Membawa gundik umroh dengan uang perusahaan itu yang tidak manusiawi. Paman, balasku dingin. Dan mengenai Bapak, aku memandangnya tajam. Bukti menunjukkan keterlibatan Bapak dalam konspirasi ini. Saya usulkan Bapak juga dicopot dari posisi Direktur Operasional. Kekacauan terjadi. Tapi satu persatu, anggota Dewan yang independen mendukungku. Voting diadakan. Hasilnya, 5 setuju, 1 abstain. Paman Dirman, 0 menolak. Paman Dirman berdiri, wajahnya merah padam. Kau akan menyesali ini, Syifa.
Aku masih punya saham 15% di perusahaan ini. Dan saya 65%. Jawabku tenang. Rapat juga memutuskan untuk mengeluarkan right issue baru yang akan mengencerkan kepemilikan Bapak. Silakan ikut membeli, atau kepemilikan Bapak akan semakin kecil. Dia meninggalkan ruangan dengan membanting pintu. Setelah rapat, Bu Tari menghampiriku. Kau tangguh, nak. Ayahmu akan bangga. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Tapi di balik ketegasan itu, ada kehampaan. Saat aku kembali ke ruanganku, melihat foto keluarga di meja, air mata akhirnya tumpah. Aku menangis untuk pernikahan yang mati, untuk kepercayaan yang hancur, untuk wanita naif yang dulu yang telah dikubur hari ini. Namun, dari puing-puing itu, seorang wanita baru bangkit. Seorang wanita yang tahu bahwa pertempuran belum selesai. Bisma masih di Tanah Suci, mungkin sedang berdoa untuk keberhasilan rencananya. Dia tidak tahu bahwa saat dia kembali, dunia yang dia tinggalkan sudah berubah total. Dan untuk Sari, wanita yang mengira telah memenangkan pria dengan jabatan dan uang, dia akan segera belajar bahwa menara dari pasir akan runtuh diterjang ombak. Aku mengambil telepon, mengirim pesan singkat ke Bisma, yang kusimpan untuk situasi darurat. Selamat menikmati ibadahmu. Berdoalah yang banyak. Karena saat kau kembali, kau akan menghadapi kenyataan yang membutuhkan lebih dari sekadar doa. Tidak ada balasan. Dia mungkin sedang sholat, atau mungkin sedang berduaan dengan Sari di hotel mewah yang kubayar. Biarkan saja. Biarkan dia menikmati momen-momen terakhir ilusi kebahagiaannya. Karena saat pesawatnya mendarat nanti, bukan penyambutan hangat yang menunggu, tapi kenyataan pahit bahwa semua yang dia miliki, jabatan, fasilitas, reputasi, bahkan istri yang setia, semuanya telah hilang karena pilihannya sendiri. Dan rencanaku baru saja dimulai. Hari ke-8 setelah keberangkatan Bisma adalah hari kepulangannya. Aku tahu jadwal penerbangannya dengan tepat, Emirates EC359. Tiba pukul 15.40 waktu Jakarta dari Dubai. Semula, dalam kehidupan lamaku yang naif, aku sudah merencanakan penyambutan istimewa. Mobil sedan perusahaan dengan sopir, karangan bunga, mungkin bahkan makan malam keluarga di restoran favoritnya. Raffi dan Raisa sudah bertanya kapan papa pulang. Tapi dunia yang mereka tinggalkan dan dunia yang mereka kembalikan adalah dua alam yang berbeda. Hari itu, aku sengaja mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu baja, warna yang netral, dingin, seperti niatku. Rambut diikat rapi ke belakang. Makeup minimalis. Hanya lapisan tipis lipstick nude. Aku ingin tampil seperti apa adanya. Seorang eksekutif yang menghadapi masalah perusahaan, bukan istri yang menanti suami. Mama, kita jemput papa ya? Tanya Raisa pagi itu saat sarapan. Matanya berbinar. Aku membungkuk, merapikan rambutnya. Sayang, Mama ada urusan kantor yang sangat penting. Papa akan dijemput sopir perusahaan. Kalian tetap sekolah seperti biasa. Nanti malam kita ketemu papa di rumah. Tapi aku kangen papa. Raut kecewa muncul di wajah mungilnya. Raffi yang sudah remaja, lebih peka. Ada masalah, kan MA? Papa telepon mama enggak? Nanti kita bicara, ya nak. Sekarang makan dulu. Mereka tidak tahu. Aku belum punya kekuatan untuk menjelaskan bahwa ayah mereka telah mengkhianati kami semua. Itu akan kusampaikan perlahan, dengan bahasa yang sesuai usia mereka. Bandara Soekarno-Hatta siang itu ramai seperti biasa. Aku memarkir mobil pribadiku di area khusus, lalu berjalan menuju terminal kedatangan internasional. Aku tidak masuk ke dalam hall kedatangan. Aku memilih menunggu di luar, di area tempat sopir biasanya menunggu. Pak Joko, kepala keamanan, sudah berdiri di sana dengan dua stafnya. Semua mengenakan seragam perusahaan. Semua siap, Bu, lapor Pak Joko. Mobil perusahaan sudah ditarik. Yang kami bawa hanya Innova biasa. Bagus. Ingat, kita di sini untuk urusan perusahaan. Bukan urusan pribadi. Pukul 16.10, pintu otomatis terminal kedatangan terbuka, dan keluar rombongan jamaah umroh. Beberapa terlihat lelah namun wajahnya berseri. Lalu, aku melihatnya. Bisma keluar dengan langkah percaya diri. Dia mengenakan kemeja linen putih dan celana chino,
Pakaian yang kukenali sebagai pilihan favoritnya untuk perjalanan jauh. Di sebelahnya, dengan jarak yang cukup dekat, berjalan Sari. Wanita itu masih berhijab. Wajahnya segar dengan senyum puas di bibir. Dia mendorong troli bagasi yang penuh dengan oleh-oleh, kurma dalam kotak-kotak mewah, air zam-zam dalam kemasan khusus, beberapa tas belanja dari butik-butik di Dubai. Mereka berhenti sejenak. Bisma menoleh ke arah Sari dan mengatakan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Gestur itu intim, penuh keakraban yang hanya dimiliki oleh sepasang kekasih. Dadaku sesak, tapi kukunci rapat perasaan itu. Bisma kemudian memandang ke sekeliling, mencari sesuatu, atau seseorang. Matanya berhenti pada sosokku yang berdiri tegak di dekat pilar. Senyum lebar langsung merekah di wajahnya. Dia melambai, lalu berjalan mendekat, meninggalkan Sari yang sejenak terlihat bingung. "Vi," sapanya riang, membuka tangannya untuk memeluk. "Kau datang sendiri? Di mana sopir? Dan anak-anak?" Aku menghindari pelukannya, hanya memberikan anggukan dingin. "Selamat datang, Bisma." Dia terhenti, senyumnya pudar. "Ada apa, Vi? Masih marah?" Suaranya berbisik. "Kita kan sudah bicara di telepon. Aku janji akan mengakhiri semua." Aku mengabaikan komentarnya, memandang langsung ke matanya. "Kita perlu bicara. Tapi bukan di sini." Sari mendekat, ragu-ragu. "Mas Bisma?" Bisma menoleh, memberi isyarat agar Sari menunggu. Tapi aku memotong. "Lebih baik Ibu Sari ikut juga. Karena ini menyangkut Anda berdua." Wajah Sari memucat. Bisma terlihat bingung. "Vi, apa maksudmu?" "Mari kita ke mobil. Kita bicara di sana." Aku berbalik dan berjalan menuju Innova perusahaan. Pak Joko membukakan pintu belakang. Aku masuk, diikuti oleh Bisma yang wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Sari ragu, tapi setelah Bisma memberi isyarat, dia ikut masuk, duduk di kursi baris ketiga. Suasana dalam mobil seperti ruang interogasi. Pak Joko dan satu staf duduk di depan, sementara aku duduk di baris kedua menghadap ke belakang, tepat di hadapan Bisma dan Sari. "Pak Joko, tolong putar rekaman dari rapat dewan kemarin," perintahku. Layar kecil di tengah mobil menyala. Rekaman rapat dewan darurat diputar. Suaraku yang tegas menyampaikan bukti-bukti penggelapan, slide dokumen transaksi ke Singapura, foto-foto mereka berdua, suara rekaman percakapan tentang markup proyek. Ekspresi Bisma berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu panik. Sari menutup mulutnya, matanya membelalak. Setelah rekaman selesai, Bisma mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Vi, itu bisa dijelaskan." "Jelaskan apa?" Suaraku datar, terkendali. "Bagaimana kau membawa gundikmu umroh dengan uang perusahaan? Bagaimana kau membeli apartemen untuknya dengan uang yang seharusnya untuk pengembangan divisi baru? Atau bagaimana kau merencanakan pernikahan siri dan wasiat palsu untuk memberikan saham perusahaanku pada anak harammu?" "Jangan sebut anakku haram," seru Sari tiba-tiba. Suaranya tinggi penuh emosi. Aku menoleh padanya untuk pertama kali. Tatapanku dingin, membuatnya terdiam. "Apa gelar yang tepat, Ibu? Anak dari hubungan di luar nikah? Anak dari perselingkuhan? Pilihlah." Bisma memegangi kepalanya. "Shiva, tolong. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan jual apartemen itu." "Itu sudah diurus, Bisma." Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan dokumen. Atas nama perusahaan, apartemen di Menteng Garden sudah disita. Rekening di Singapura sudah dibekukan. Mobil perusahaan sudah ditarik. Kartu kredit korporat dimatikan. Dan sesuai keputusan dewan, kau dicopot dari jabatan direktur utama. Dia terkesiap, seperti tidak percaya. "Dicopot? Tapi, aku baru saja." "Dan, lanjutku tanpa ampun, kau diturunkan ke posisi terendah, staf biasa di divisi logistik, dengan gaji sesuai standar UMR plus tunjangan. Tidak ada fasilitas lagi. Mulai besok, kau naik angkutan umum ke kantor." Sari mulai menangis. "Ini tidak adil. Kami sedang berusaha memperbaiki diri.
Umroh adalah awal baru. Aku memandangnya dengan tajam. Awal baru? Dengan uang hasil korupsi? Dengan fasilitas dari istri yang dikhianati? Ibu pikir Tuhan mengabulkan doa dari niat yang najis. Kau ini kejam, Hardiksari. Air matanya mengalir. Kejam? Suaraku naik sedikit. Emosi mulai sulit dikendalikan. Kejam itu membohongi istri yang mempercayaimu selama 15 tahun. Kejam itu menggunakan uang perusahaan. Uang yang seharusnya untuk membayar gaji karyawan, untuk perluasan usaha, untuk membiayai perselingkuhan. Kejam itu merencanakan pengambil alihan perusahaan dari istri dan anak-anaknya. Apa yang kulakukan ini hanya konsekuensi. Bisma terdiam lama. Wajahnya pucat, berkeringat dingin. Jadi semuanya sudah selesai? Kau tidak mau memberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengkhianatiku lagi? Untuk menggelapkan lebih banyak uang? Aku mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah surat perintah tugas baru untukmu. Posisi: staf administrasi gudang, di pabrik cakung. Gaji: 5 juta sebulan. Kerja shift, termasuk malam. Dia mengambil dokumen itu, tangannya gemetar. Gudang? Aku dulu direktur utama. Dulu. Sekarang kau staf. Atau kau lebih memilih dipecat total dan kami lanjutkan laporan pidana ke kepolisian? Pilihannya ada padamu. Sari menarik lengan Bisma. Mas, jangan terima ini. Dia tidak bisa memperlakukanmu seperti ini. Bisma memandangku, matanya penuh permohonan. Vi, demi anak-anak kita. Raffi, Raisa, mereka butuh ayah. Mereka butuh ayah yang bermoral. Bisma, bukan ayah yang bisa membawa wanita lain umroh dengan uang haram. Mereka akan tetap bertemu denganmu, tapi di bawah pengawasan. Dan mengenai Ibu Sari, aku menatap wanita itu. Saya sarankan ibu mengembalikan semua perhiasan dan barang berharga lain yang dibelikan Bisma dengan uang perusahaan. Jika tidak, saya akan laporkan sebagai penerima barang hasil korupsi. Aku tidak akan mengembalikan apapun. Itu hadiah. Sari membentak. Silakan. Itu hanya akan memperberat hukuman untuk Bisma nanti. Bisma menunduk, bahunya turun. Dia kalah. Dia tahu aku memegang semua bukti. Baik, aku terima posisi ini. Pintar. Aku mengangguk. Sekarang, untuk Ibu Sari. Mobil akan berhenti di depan halte bus terdekat. Silakan turun di sana. Apa? Kau akan meninggalkanku di sini? Sari panik. Ibu punya uang, kan? Dari transfer bulanan 50 juta dari PT Dirman Sejahtera? Atau mau saya panggil taksi dan tagihannya dikirim ke alamat ibu? Bisma memandangku dengan rasa tidak percaya. Syifa, jangan begitu. Dia hamil. Dan itu pilihannya. Dia memilih untuk hamil dari pria yang sudah beristri. Dia harus siap dengan konsekuensinya. Aku mengetuk kaca pembatas. Pak Joko, berhenti di halte berikutnya. Mobil berhenti. Pak Joko membukakan pintu untuk Sari. Mas Bisma. Suara Sari terisak. Bisma memandangku, memohon. Tapi aku hanya mengangkat alis, menantang. Akhirnya, dengan wajah hancur, Bisma berkata pelan. Sari, turunlah dulu. Aku hubungi nanti. Sari keluar dengan wajah penuh air mata dan kemarahan. Pintu ditutup, dan mobil kembali melaju. Dalam keheningan yang tegang, Bisma berkata, kau berubah, Vi. Kau jadi kejam. Aku tidak berubah, Bisma. Aku hanya terbangun. Selama ini aku baik, percaya, mendukung. Dan kau gunakan itu untuk mengkhianatiku. Sekarang aku belajar. Kadang kebaikan harus dilengkapi dengan ketegasan. Apa masih ada cinta di hatimu untukku? Suaranya bergetar. Pertanyaan itu menyentak. Untuk sepersekian detik, hatiku terasa lunak. Tapi kemudian aku ingat semua kebohongan, semua pengkhianatan. Cinta itu butuh kepercayaan, Bisma. Dan kau sudah menghancurkannya. Yang tersisa sekarang hanya kewajiban sebagai orang tua anak-anak kita, dan urusan bisnis. Dia menangis.
Pria yang dulu kukagumi karena keteguhannya, kini menangis seperti anak kecil di hadapanku. Tapi air matanya tidak lagi menyentuh hatiku yang sudah membeku. "Di mana aku akan tinggal?" tanyanya akhirnya. "Kau akan tinggal di asrama karyawan pabrik cakung. Kamar standar. Sudah kusiapkan. Barang-barang pribadimu dari rumah sudah dipindahkan ke sana. Kau usir aku dari rumah kita." "Itu rumahku, Bisma, yang kubeli dengan warisan ayah. Dan setelah semua ini, kau pikir aku akan membiarkanmu tidur di kamar yang sama, makan di meja yang sama dengan anak-anakku? Tidak." Mobil sampai di depan pabrik cakung. Kompleks industri yang ramai, bising, sangat berbeda dengan kantor pusat di kawasan Sudirman yang mewah. "Ini perhentianmu," kataku. "Besok mulai kerja. Jam 7 pagi. Jangan terlambat." Bisma melihat keluar jendela, lalu kembali memandangku. "Tidak adakah sedikit belas kasihan? Kau tidak menunjukkan belas kasihan padaku saat kau berbohong, saat kau menggelapkan uang, saat kau membawa wanita lain ke tanah suci. Sekarang kau minta belas kasihan." Dia menarik napas dalam, lalu membuka pintu. Sebelum turun, dia berkata, "Aku mencintaimu, Vi. Aku benar-benar mencintaimu." "Cintamu ternyata bisa dibagi dengan mudah, ya?" jawabku, tanpa menatapnya. "Sampai jumpa besok di kantor." Pintu tertutup. Pak Joko segera melajukan mobil. Aku tidak menoleh melihatnya berdiri di depan gerbang pabrik dengan satu tas kecil berisi barang pribadinya. "Langsung ke rumah, Bu?" tanya Pak Joko. "Iya." Di perjalanan pulang, aku menutup mata. Perasaan kosong yang dalam mengisi relung hatiku. Aku baru saja menghancurkan kehidupan suamiku, atau mantan suami, untuk semua tujuan praktis. Tapi mengapa tidak ada rasa kemenangan? Mengapa hanya ada kehampaan? Sesampai di rumah, aku melihat Raffi dan Raisa sudah pulang. Mereka sedang mengerjakan PR di ruang keluarga. "Mama, Papa sudah pulang?" tanya Raisa. "Sudah, sayang. Tapi Papa ada urusan kerja yang harus diselesaikan dulu. Jadi dia tinggal di dekat pabrik untuk sementara." "Kapan kita ketemu Papa?" "Minggu ini, insya Allah." Aku berjalan mendekati mereka, memeluk mereka berdua. "Anak-anak Mama, ada sesuatu yang harus Mama ceritakan." Malam itu, dengan bahasa sesederhana mungkin, aku menjelaskan bahwa Papa telah membuat kesalahan besar di kantor. Bahwa dia harus dihukum sesuai aturan. Bahwa dia tidak akan lagi menjadi direktur. Dan kita mungkin tidak akan sering melihatnya seperti dulu. "Apakah Papa pergi untuk selamanya?" Raffi bertanya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, sayang. Papa tetap ayah kalian. Hanya, keadaan akan berbeda." Raisa menangis. Aku memeluk mereka erat, menahan tangisku sendiri. Di kamar tidur yang tiba-tiba terasa sangat luas, aku berdiri di depan jendela, memandang bulan purnama yang bulat sempurna. Bisma mungkin sedang berbaring di kamar asrama yang sempit, merenungkan kehancuran hidupnya. Sari mungkin sedang marah atau menangis di apartemennya yang akan segera disita. Dan aku berdiri di tengah reruntuhan pernikahanku, mencoba mengumpulkan potongan-potongan hati yang berserakan untuk membangun kembali kehidupan, untukku dan untuk anak-anakku. Perjalanan ini baru saja dimulai. Dan meski langkah pertama terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, aku harus terus melangkah. Karena di belakangku, ada dua pasang mata kecil yang bergantung padaku untuk menunjukkan bahwa bahkan di tengah badai, kita bisa bertahan. Asalkan kita tidak kehilangan martabat kita di tengah jalan. Senin pagi, pukul 6.45, pabrik cakung sudah hidup dengan deru mesin dan lalu lalang karyawan berseragam biru. Di antara mereka, terlihat satu sosok yang asing. Bisma, dengan setelan bisnis yang terlalu rapi untuk lingkungan pabrik, berdiri kebingungan di depan pos keamanan. "Maaf, Bapak mau cari siapa?" tanya satpam muda, mengamati Bisma dari ujung kaki ke ujung kepala. "Saya, Bisma Adiwangsa. Staf baru," jawabnya, suara serak. Satpam itu memeriksa daftar di komputernya. "Oh, iya. Divisi logistik, kan? Tunggu sebentar, saya panggil Pak Agus, kepala shift."
Bisma berdiri dengan tas laptop yang tiba-tiba terasa seperti beban yang memalukan. Di sekelilingnya, karyawan lalu lalang, sebagian meliriknya penasaran. Bau oli dan logam yang panas memenuhi udara. Bau yang sama sekali asing baginya yang selama 15 tahun terakhir menghirup udara ber-AC dan aroma kopi espresso di kantor pusat. Pak Agus muncul, pria berusia 40-an dengan kumis tebal dan kaos biru perusahaan yang ketat. Bapak Bisma? Sini ikut saya. Mereka berjalan menyusuri koridor pabrik yang berisik. Ini pertama kali kerja di pabrik, teriak Pak Agus di atas suara mesin. Ya, biasanya di kantor pusat, jawab Bisma. Loh, turun tangan langsung nih? Bagus. Di sini kita butuh orang yang mau kerja keras, bukan cuma teori. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil berlabel admin gudang. Di dalamnya, ada 3 meja tua, komputer jadul, dan tumpukan berkas di mana-mana. Ini posisi Bapak. Tugasnya, input data barang masuk keluar, periksa dokumen pengiriman, bantu persiapan kiriman ekspor. Shift pagi jam 7 sampai 3 sore. Minggu depan mungkin dapat shift malam. Bisma memandang sekeliling ruangan yang sempit dan kotor. Di mana saya bisa ganti baju? Ganti baju. Pak Agus tertawa. Bapak pikir ini kantor pusat? Pakai seragam aja. Nanti saya kasih. Tapi ukuran L ada, XL mungkin kebesaran. L saja, jawab Bisma cepat, merasa dirinya semakin menyusut. Sepanjang hari itu, Bisma mengalami penghinaan halus demi halus. Komputer lambat, sistem yang berbeda dengan yang dia kenal, rekan kerja yang berbicara kasar, dan atasan yang memperlakukannya seperti orang bodoh. Saat makan siang di kantin pabrik, dia duduk sendiri, mencoba menelan nasi kotak sederhana yang jauh berbeda dari makan siang di restoran bintang 5 yang biasa dia nikmati. Pukul 2 sore, ada panggilan dari resepsionis. Pak Bisma, ada telepon dari kantor pusat untuk Bapak. Dia mengambil telepon di pos satpam. Suaraku di seberang garis terdengar datar, profesional. Bisma, ada rapat darurat jam 4 sore di kantor pusat. Anda diharapkan hadir. Tapi shift saya sampai jam 3, dan dari Cakung ke Sudirman. Itu urusan Anda. Hadir tepat waktu. Telepon ditutup. Jam 4:05, Bisma tiba di lobi kantor pusat Gunung Mas Group. Dia masih memakai seragam biru pabrik yang sudah kusut, dengan keringat mengering di pelipisnya. Resepsionis yang biasanya tersenyum manis padanya sekarang hanya mengangguk dingin. Rapat di ruang dewan lantai 20, Pak. Di lift, beberapa karyawan yang mengenalinya mengobrol berhenti tiba-tiba, lalu melanjutkan dengan bisik-bisik. Bisma menunduk, menghindari tatapan mereka. Ruang dewan sudah penuh ketika dia masuk. Semua anggota dewan hadir, termasuk Paman Dirman yang duduk dengan wajah masam. Aku duduk di kursi direktur utama, mengenakan setelan warna merah marun yang tegas. Silakan duduk. Ucapku tanpa menatapnya, menunjuk kursi di ujung meja yang biasanya untuk peserta rapat tingkat rendah. Bisma duduk, merasa semua mata tertuju padanya. Seragam birunya kontras tajam dengan setelan bisnis mahal yang dikenakan orang lain di ruangan itu. Rapat hari ini, awalku, adalah kelanjutan dari rapat darurat Jumat lalu. Kita akan membahas restrukturisasi perusahaan pasca penemuan penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak Bisma Adiwangsa. Aku memandang sekeliling ruangan. Berdasarkan keputusan Dewan, Bapak Bisma dicopot dari posisi direktur utama. Seluruh fasilitas direktur, mobil, kartu kredit, tunjangan, telah ditarik. Beliau kini ditempatkan sebagai staf administrasi di divisi logistik pabrik Cakung. Beberapa anggota Dewan mengangguk, lainnya menunduk, tidak nyaman. Selain itu, lanjutku, kita juga harus membahas dugaan keterlibatan Bapak Dirman Gunawan dalam konspirasi ini. Paman Dirman melonjak dari kursinya. Itu fitnah. Kau berusaha menjatuhkanku karena aku menentangmu. Saya punya bukti, Paman. Aku menyalakan proyektor. Rekaman percakapan antara Bapak Bisma dan Bapak Dirman tentang markup proyek mesin Cikarang. Transfer rutin dari PT Dirman Sejahtera ke Sari Handayani. Dan yang terbaru, aku mengubah slide,
Email dari Bapak Dirman ke notaris yang meminta percepatan proses pranikah antara Bapak Bisma dan Sari Handayani. Keributan terjadi. Paman Dirman berteriak, menyangkal. Beberapa anggota dewan memintanya tenang. Atas dasar ini, suaraku keras memotong keributan. Saya mengusulkan pencopotan Bapak Dirman Gunawan dari posisi Direktur Operasional dan pembekuan hak suaranya di dewan sampai penyelidikan internal selesai. Bisma mencoba berbicara. Syifa, Bu Direktur, bolehkah saya? Ini rapat dewan, Bisma. Bukan tempat untuk pembelaan pribadi. Tapi ada hal yang harus dijelaskan. Tidak semuanya seperti yang terlihat. Aku menatapnya untuk pertama kali sejak rapat dimulai. Tatapan itu dingin, membuatnya terdiam. Anda akan mendapat kesempatan menjelaskan dalam proses hukum nanti. Untuk saat ini, keputusan dewan sudah final. Paman Dirman tiba-tiba berbalik ke Bisma. Ini semua salahmu. Kau yang mendekatiku dengan skema markup itu. Kau yang bilang bisa ambil alih perusahaan dari Syifa. Bisma terkesiap. Paman, kita berdua. Jangan libatkan aku. Aku hanya korban bujuk rayumu. Kau memanfaatkan posisimu sebagai suami Syifa untuk melakukan korupsi. Pertengkaran mereka memenuhi ruangan. Aku hanya duduk, mengamati. Biarkan mereka saling memakan. Biarkan mereka melihat bagaimana persekongkolan itu berakhir dengan saling menyalahkan. Akhirnya, Ibu Tari, komisaris tertua, berbicara. Cukup. Ini memalukan. Kita di sini untuk membahas masa depan perusahaan, bukan pertengkaran pribadi. Dia menatapku. Bu Syifa, apa usulan konkret Anda untuk membersihkan perusahaan dari skandal ini? Aku mengangguk. Pertama, tim investigasi independen akan dibentuk untuk mengaudit semua proyek selama 2 tahun terakhir. Kedua, kita akan bekerja sama dengan KPK untuk pelaporan kasus dugaan korupsi, dengan catatan bahwa perusahaan adalah korban. Ketiga, restrukturisasi manajemen dengan promosi dari dalam untuk posisi-posisi kunci. Dan untuk Bapak Bisma, tanya Ibu Tari. Dia akan tetap sebagai staf di pabrik Cakung, dengan pengawasan ketat. Jika ditemukan pelanggaran lebih lanjut, akan langsung dipecat dan dilaporkan ke polisi. Tidak adil. Bisma berdiri, wajahnya merah. Aku dihukum seberat ini sementara Dirman hanya dicopot dari jabatan? Dia yang merencanakan segalanya. Paman Dirman juga berdiri. Dasar pengkhianat. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Silakan duduk. Suaraku menggelegar. Keputusan sudah dibuat. Voting sekarang. Setuju dengan seluruh usulan saya. Tangan diangkat satu persatu. Hasilnya, 6 setuju, 1 abstain. Paman Dirman tentu saja. Rapat selesai. Simpulku. Bapak Bisma, Anda bisa kembali ke pabrik. Bapak Dirman, Anda diharapkan membersihkan meja Anda hari ini juga. Setelah rapat, Bisma mengejarku di koridor. Syifa, tolong. Kita perlu bicara. Berdua saja. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Ada apa? Apakah tidak ada sedikit belas kasihan? Aku sudah jatuh. Aku sudah menderita. Lihat aku ini. Dia menunjukkan seragam birunya yang kotor. Ini cukup untuk menghukumku. Aku akhirnya menoleh, memandangnya dengan tatapan yang membuatnya mundur selangkah. Kau pikir ini tentang menghukum? Ini tentang keadilan, Bisma. Kau mengambil uang perusahaan, kau gunakan untuk wanita lain, kau rencanakan pengambil alihan. Dan kau pikir bekerja di pabrik dengan seragam biru sudah cukup sebagai penebusan. Tapi aku menyesal. Aku berjanji. Janjimu tidak ada harganya lagi. Aku melangkah mendekat, suaraku rendah tapi penuh intensitas. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan bahwa kau berselingkuh. Bukan bahwa kau mencuri uang. Tapi bahwa kau membawa dia ke tanah suci. Kau menjadikan ibadah, hal yang paling suci bagiku dan bagi banyak orang, sebagai kedok untuk pengkhianatanmu. Itu adalah pelecehan spiritual. Dan untuk itu, tidak ada penyesalan yang cukup. Dia terdiam, air mata menggenang di matanya. Aku salah.
Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan hancurkan hidupku sepenuhnya. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Bisma. Kau yang menghancurkannya sendiri. Aku hanya menarik kembali semua yang seharusnya tidak pernah kau miliki. Seorang asisten mendekat. Bu Direktur, ada panggilan dari Bapak Indra. Aku mengangguk, lalu kembali pada Bisma. Kembali ke pabrik. Lakukan pekerjaanmu. Itu satu-satunya cara kau bisa bertahan sekarang. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor yang megah, di antara lukisan-lukisan mahal dan karpet mewah yang dulu dia anggap sebagai haknya. Sore itu, di pabrik cakung, Bisma kembali ke ruang admin gudang. Pak Agus sudah menunggu dengan wajah kesal. Loh, pulang dulu ya? Padahal ada kiriman ekspor harus disiapkan untuk besok. Maaf, Pak. Saya ada rapat di kantor pusat. Rapat? Staf admin gudang ikut rapat. Pak Agus tertawa sinis. Lain kali bilang dulu. Sekarang, selesaikan input data ini. Kalau tidak selesai, lembur sampai malam. Bisma duduk di depan komputer tua, mencoba berkonsentrasi pada angka-angka dan kode barang. Tapi pikirannya melayang pada rapat tadi, pada wajahku yang dingin, pada kejatuhannya yang begitu cepat dan telak. Di sela-sela kerja, dia memeriksa teleponnya. Ada 20 pesan tak terbaca dari Sari. Semakin panik. Dia juga melihat email dari bank. Rekening pribadinya yang biasa dia gunakan untuk tunjangan direktur sudah kosong. Hanya tersisa gaji bulan ini, 5 juta rupiah. Cukup untuk bertahan hidup sederhana, tapi tidak untuk gaya hidup yang biasa dia jalani. Dia juga mendapat surel dari bagian HR. Pemberitahuan resmi tentang penurunannya, disertai surat peringatan pertama karena ketidakhadirannya hari ini tanpa izin. Pukul 8 malam, Bisma akhirnya pulang ke asrama karyawan. Kamarnya sempit, hanya berisi tempat tidur tunggal, meja kecil, dan lemari besi. Tidak ada AC, hanya kipas angin yang berdebu. Bau apek memenuhi ruangan. Dia duduk di tepi tempat tidur, memegang foto kecil dari dompetnya. Foto kami sekeluarga di pantai tahun lalu. Kami semua tersenyum bahagia, tak menyadari badai yang akan datang. Teleponnya berdering. Dari Sari. Mas, aku panik. Ada orang dari pengadilan datang ke apartemen. Bilang mau menyita karena tidak bayar cicilan. Katanya atas nama perusahaan Gunung Mas. Tenang, Sari. Aku. Tenang? Bagaimana tenang? Anak kita di dalam perut ini butuh tempat tinggal yang layak. Kau janji akan menjagaku. Syifa sudah bertindak. Dia menyita apartemen itu. Dasar perempuan dengki. Dia ingin menghancurkan kita. Kau harus lawan. Mas, kau masih punya hak sebagai suami. Bisma tertawa getir. Hak sebagai suami? Dia sudah memulai proses cerai. Sari. Dan dengan semua bukti yang dia pegang, aku tidak punya hak apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak punya uang. Orang tuaku marah besar. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga. Aku tidak tahu. Suara Bisma pecah. Aku tidak tahu lagi. Dia menutup telepon, lalu melemparkan ponselnya ke tempat tidur. Di keheningan kamar yang sempit itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bisma menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang pria yang kehilangan segalanya. Jabatan, fasilitas, reputasi, keluarga, dan harga diri. Dia baru menyadari betapa dalam kejatuhannya. Dan betapa sempurna rencanaku untuk memastikan dia merasakan konsekuensi dari setiap pilihan buruk yang dia buat. Sementara itu, di rumah mewah di Pondok Indah, aku sedang memeluk anak-anakku yang sudah tertidur. Hatiku berat, tapi tekadku bulat. Ini hanya babak pertama. Masih ada banyak yang harus diselesaikan. Perceraian, pembagian aset, perlindungan perusahaan dari upaya balas dendam Paman Dirman, dan yang paling penting, memastikan anak-anakku tumbuh dengan baik meski keluarga mereka telah retak. Aku menatap bulan di luar jendela, sama seperti yang Bisma mungkin sedang lakukan dari kamar asramanya yang sempit. Dua manusia, dipisahkan oleh pengkhianatan, sekarang hidup di dunia yang berbeda. Dia di kamar sempit dengan kipas angin berdebu. Aku di rumah mewah dengan AC sentral.
Tapi ironisnya, malam ini, kami sama-sama tidak bisa tidur. Sama-sama merasakan dinginnya kesepian, meski dari sisi yang berbeda. Yang membedakan adalah, aku memilih untuk bangkit dari reruntuhan. Sementara dia, harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan untuk Sari, wanita yang mengira telah memenangkan pria dengan jabatan dan uang, dia akan segera belajar bahwa istana pasir yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh diterjang ombak realita. Esok hari, pertempuran akan berlanjut. Tapi malam ini, biarlah kami semua, Bisma, Sari, dan aku, beristirahat sejenak dalam penderitaan masing-masing. Karena besok, hari baru akan datang. Dan dengan hari baru itu, datanglah babak berikutnya dalam drama kehidupan yang telah menjadi pertarungan kami semua. 2 tahun kemudian, langit Jakarta pagi itu cerah, sinar matahari menyapu sisa kabut dari malam hujan. Di lantai 25 gedung pencakar langit baru, Gunung Mas Tower, aku berdiri di balik jendela kantor baru yang lebih besar, memandang kota yang sedang bangun. Bu Direktur, rapat dengan investor Singapura dimulai dalam 30 menit, lapor Dewi, sekretarisku yang setia. Terima kasih, Dewi. Tolong siapkan presentasi terakhir. Sudah, Bu. Dan ada surat ini datang untuk Anda. Dia meletakkan amplop coklat sederhana di mejaku. Aku membukanya setelah dia pergi. Isinya sederhana, sebuah undangan pernikahan. Bisma dan Sari. Tanggalnya bulan depan di sebuah kecamatan kecil di Bogor. Di bagian bawah, tulisan tangan Bisma, hanya untuk memberitahu. Tidak mengharapkan kehadiranmu. Semoga kau bahagia. Aku tersenyum tipis, lalu merobek undangan itu menjadi 2, membuangnya ke tempat sampah. Bukan karena kebencian, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Karma untuk Sari, 18 bulan yang lalu. Setelah apartemen di Menteng disita, Sari terpaksa kembali ke rumah orang tuanya di Bogor. Kehamilannya berlanjut dengan komplikasi. Tekanan darah tinggi yang membuatnya harus bed rest selama bulan-bulan terakhir. Persalinannya sulit. Bayi laki-laki lahir prematur. Harus dirawat di NICU selama sebulan dengan biaya puluhan juta. Bisma, dengan gajinya yang hanya 5 juta sebulan, tidak mampu menanggungnya. Dia terpaksa meminjam dari rentenir. Pukulan terbesar datang saat tes DNA menunjukkan bahwa Bisma bukan ayah biologis bayi itu. Ayah sebenarnya adalah Randi, putra Paman Dirman. Fakta yang terungkap saat Sari dalam keadaan lemah pasca melahirkan mengigau memanggil nama Randi. Bisma yang sudah terjepit secara finansial dan emosional, akhirnya menghilang selama seminggu. Saat kembali, dia mengajukan gugatan pengakuan anak, melepas tanggung jawab sebagai ayah. Sari, dengan bayi yang butuh perawatan khusus dan tanpa sumber penghasilan, menjadi beban keluarga. Orang tuanya yang awalnya mendukung kini malu mengakui dia. Randi yang sedang kuliah di Australia menolak bertanggung jawab, didukung oleh Paman Dirman yang sudah jatuh pula. Terakhir kudengar, Sari bekerja sebagai kasir di minimarket dekat rumah orang tuanya, tinggal di kamar kontrakan kecil dengan anaknya. Mimpi menjadi nyonya direktur yang hidup mewah berakhir dalam realita pahit sebagai single mother yang berjuang menghidupi anak dengan gaji pas-pasan. Karma untuk Bisma. 1 tahun yang lalu. Proses perceraian kami selesai 6 bulan setelah skandal pecah. Dengan semua bukti yang kuajukan, hakim memutuskan aku mendapatkan hak asuh penuh atas Raffi dan Raisa. Bisma hanya mendapatkan hak berkunjung 2 minggu sekali, dengan pengawasan. Dia mencoba bertahan sebagai staf admin gudang, tetapi mentalnya hancur. Sering tidak masuk kerja, performa buruk. Setahun lalu, dia dipecat setelah kedapatan mencoba mencuri barang elektronik dari gudang untuk dijual. Sebuah tindakan putus asa untuk membayar utang rentenir. Tanpa pekerjaan, dengan utang menumpuk, dan reputasi hancur di dunia korporat Jakarta, dia terpaksa pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Ibunya yang sakit-sakitan membutuhkan biaya pengobatan, dan Bisma menjadi satu-satunya yang bisa merawatnya. Aku, atas nasihat Butari dan pertimbangan untuk anak-anak, tetap mengirimkan tunjangan bulanan yang cukup untuk kebutuhan dasar mereka. Bukan karena cinta, tapi karena kemanusiaan, dan karena dia tetap ayah anak-anakku. Terakhir kali anak-anak mengunjunginya, mereka melaporkan bahwa Bisma kini bekerja serabutan,
kadang jadi tukang ojek online, kadang bantu di warung. Dia tinggal di rumah tua yang sederhana, merawat ibunya yang stroke. Wajahnya cepat menua. Rambutnya mulai memutih di usia 45 tahun. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, meminta maaf, memohon kesempatan kedua. Aku selalu menjawab dengan sopan tapi tegas. Kita sudah melangkah ke jalan yang berbeda. Fokuslah untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Sementara kehidupan mereka berantakan, perusahaan justru berkembang pesat. Setelah pembersihan internal, dengan aku kembali memimpin sebagai direktur utama dan merekrut tim manajemen muda yang kompeten, Gunung Mas Group mengalami transformasi luar biasa. Kami berhasil mendapatkan kontrak ekspor besar ke Eropa, mengembangkan lini produk baru yang ramah lingkungan, dan bahkan menerima penghargaan untuk tata kelola perusahaan terbaik. Yang lebih penting, aku mendirikan yayasan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan perempuan yang mengalami pengkhianatan, sesuatu yang muncul dari pengalaman pribadiku. Yayasan itu menyediakan bantuan hukum, konseling, dan pelatihan kewirausahaan. Paman Dirman? Setelah dicopot dari dewan, dia menjual sahamnya dan pindah ke luar negeri bersama keluarganya. Kabarnya, bisnis barunya di luar negeri juga tidak berjalan mulus. Proses penyembuhan bagiku tidak mudah. Butuh terapi, butuh waktu, butuh dukungan dari sahabat-sahabat sejati dan tentu saja, anak-anakku. Raffi dan Raisa awalnya trauma, tapi dengan pendekatan yang tepat dan komunikasi terbuka, mereka belajar memahami, meski tidak pernah benar-benar memaafkan, tindakan ayah mereka. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang resilient, lebih menghargai kejujuran dan integritas. Hubunganku dengan Adrian, konsultan bisnis yang dulu membantuku, berkembang secara alami. Dia tidak pernah terburu-buru, selalu menghormati ruang dan proses penyembuhanku. Setahun yang lalu, dia melamarku. Aku menerimanya, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai partner baru dalam babak kehidupan yang berbeda. Kami menikah sederhana di hadapan keluarga dan sahabat dekat. Raffi yang berusia 16 tahun mengantarku ke pelaminan. Raisa, 14 tahun, adalah bridesmaid. Bisma, sesuai perjanjian dalam dokumen perceraian, tidak diundang, dan dia tidak protes. Pertemuan terakhir. 3 bulan sebelum pernikahanku dengan Adrian, Bisma menelepon. Suaranya parau. Shiva, aku hanya ingin mengucapkan selamat. Dari jauh, aku lihat perusahaanmu semakin besar. Dan, aku dengar kau akan menikah lagi. Terima kasih, Bisma. Dia baik padamu? Pada anak-anak? Ya, sangat baik. Diam sejenak. Aku bahagia untukmu. Benar-benar. Dan, maafkan aku, Vi, untuk segalanya. Aku menarik napas. Aku sudah memaafkanmu, Bisma. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri agar bisa melanjutkan hidup. Tapi maaf bukan berarti lupa, dan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku tahu. Aku hanya ingin mendengar suaramu sekali lagi. Dan ingin kau tahu, keputusan terbesar penyesalanku dalam hidup adalah menyia-nyiakan cintamu. Jaga ibumu baik-baik, Bisma. Dan jaga dirimu. Setelah telepon itu, aku menangis. Bukan untuk dia, tapi untuk ilusi cinta yang pernah kupercayai, untuk pernikahan yang pernah kupikir abadi, untuk wanita muda yang dulu begitu naif. Tangisan terakhir untuk masa lalu. Kembali ke pagi ini di kantor baruku. Aku melihat jam. Rapat dengan investor Singapura akan segera dimulai. Sebelum pergi, aku mengambil foto dari laci meja. Foto keluarga baru kami. Aku, Adrian, Raffi, Raisa, dan bayi perempuan kami, Kayla, yang lahir 6 bulan lalu. Di wajah kami, ada kedamaian yang tulus, bukan kebahagiaan sempurna, tapi kebahagiaan yang dirajut dari penerimaan, kejujuran, dan saling menghormati. Telepon berdering. Dari sekolah Raisa. Bu Shiva, Raisa memenangkan lomba debat tingkat nasional. Dia akan mewakili Indonesia di kompetisi internasional di Singapura. Air mata kebanggaan menggenang di mataku. Terima kasih, Bu Guru. Saya sangat bangga. Di saat yang hampir bersamaan, pesan dari Raffi masuk. MA, nilai ujian kalkulusku A.
Emer Adrian bilang aku bisa ikut kursus coding lanjutan yang dia rekomendasikan. Aku tersenyum. Ini adalah kehidupan yang kubangun dari reruntuhan. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi kehidupan yang otentik. Kehidupan di mana anak-anakku tumbuh dengan melihat ibunya bangkit, bukan tenggelam dalam kepahitan. Aku berjalan ke ruang rapat, langkah tegap. Di jendela, pantulan diriku terlihat. Seorang wanita dengan bekas luka di hati, tapi dengan mata yang penuh tekad dan senyuman yang tulus. Bisma dan Sari? Mereka adalah bab yang sudah ditutup. Aku berharap mereka menemukan kedamaian dalam hidup sederhana mereka. Tapi itu sudah bukan urusanku lagi. Yang menjadi urusanku adalah perusahaan ini, yayasanku, keluarga baruku, dan terutama, diriku sendiri. Perempuan yang belajar bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan, bahkan untuk cinta. Dan bahwa dari tanah tandus pengkhianatan, bisa tumbuh bunga yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Rapat dimulai. Aku tersenyum pada para investor. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya pada Gunung Mas Group. Izinkan saya mempresentasikan visi kami untuk 5 tahun ke depan. Suaraku percaya diri, penuh keyakinan. Karena aku tahu, perjalanan ini, dari istri yang dikhianati menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, telah mengajarku pelajaran paling berharga. Kadang, kejatuhan terbesar dalam hidup bukanlah akhir, tapi awal dari versi dirimu yang lebih kuat. Dan untuk itu, meski dengan cara yang pahit, aku harus berterima kasih pada Bisma. Karena tanpa kehancuran yang dia bawa, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang ada dalam diriku sendiri. Di sebuah rumah sederhana di Jawa Tengah, Bisma sedang memandikan ibunya yang lumpuh. Matanya tertuju pada televisi kecil yang menayangkan wawancara dengan Shiva di channel bisnis nasional. Dia tersenyum getir, lalu menunduk, melanjutkan tugasnya. Di meja, ada foto lama kami sekeluarga. Dia menyimpannya bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan salah dalam hidup. Dan di minimarket Bogor, Sari sedang mengemas belanjaan seorang pelanggan sementara bayinya tidur di gendongan. Dia melihat majalah di rak dengan wajah Shiva di sampulnya. Dia cepat-cepat memalingkan muka, tapi tidak bisa menghindari rasa sesal yang masih sesekali menyergap di malam-malam sunyi. Hidup terus berjalan. Dan karma bukanlah balas dendam, tapi konsekuensi alami dari setiap pilihan. Sedangkan kebangkitan adalah pilihan yang tersedia bagi siapa saja yang berani menghadapi reruntuhan dan membangun kembali dari sana.